Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mempresentasikan hasil studi kasus lapangan online saya. Berikut videonya. Assalamualaikum Bapak, maaf Pak, saya yang mana wajahnya Bapak tentang dunia pertanian. Mari kita ngobrol tentang pertanian, ekonomi petani. Terima kasih Pak sebelumnya. Saya mau terima kasih Pak sudah berbagi ilmu dan ceritanya, sehingga saya dapat mengerjakan tugas kuliah saya dengan baik dan lancar. Bapak, maaf, saya mau menyampaikan solusi dari saya terkait dengan cerita Bapak kemarin yang langsung menjual hasil panen ke Tenggula. Saya ada solusi Pak, sekarang kan zamannya sama Bapak online, dan banyak sekarang orang-orang yang lebih suka belanja online, dan sebaiknya Bapak menjual jualan online jika Bapak masih ragu. Namun jualan online atau di sosial media itu untungnya lebih banyak Pak, karena kita langsung menjualnya ke konsumen. Saya akan mengajari Bapak pelan-pelan seperti berjualan online seperti di Facebook. Kalau begitu terima kasih ya Pak atas waktunya, dan mohon maaf saya sudah mengganggu waktu Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku beli cuma untuk ongkos giling itu. Oke. Jadi kalau petani yang tidak punya hasil lain itu repot sekali. Oke, makanya ini Pak. Alhamdulillah saya masih bisa usaha lainnya untuk beli apa dan apa itu. Oke. Makanya ini kan anak lo maksudnya mengilas. Berikut PowerPoint yang saya buat yang berisi tentang dampak teknologi internet bagi petani padi. Dampak kemajuan teknologi internet bagi petani padi. Petani di Indonesia itu hebat. Tanpa mereka, kita tidak bisa mempunyai hasil panen sendiri di negara kita ini. Kalau kita tidak punya hasil panen sendiri, maka tidak ada bahan makanan pokok yang bisa diolah untuk dimakan. Dan salah satu caranya yaitu kita harus impor. Namun karena di Indonesia punya petani yang hebat dan mempunyai hasil panen, maka kita bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari tanpa mengimpor produk dari luar negeri. Malahan negara lain yang mengimpor barang dari negara kita seperti beras, umbi-umbian, rempah-rempah, dan lain-lain. Begitu hebat kan petani di Indonesia, namun mengapa banyak petani di Indonesia tidak kaya? Malahan bagi petani kecil bisa dikatakan bahwa pendapatan ekonominya per bulan bisa dikatakan rendah. Bagi mereka bisa makan saja sudah bersyukur. Mereka tidak memikirkan seperti orang-orang kaya yang bekerja dengan pendapatan tinggi atau di atas rata-rata, yang memikirkan membeli seperti barang mewah dan lain-lain. Di sini dijelaskan beberapa pengertian petani, baik secara umum, dalam pengertian yang luas, dalam arti sempit, dan kamus besar bahasa Indonesia. Di sini juga dijelaskan pengertian petani padi menurut saya. Dan di sini dijelaskan sistem produksinya. Sistem produksi di sini berdasarkan informasi yang saya peroleh dari studi kasus lapangan online di dekat tempat tinggal saya, dan berdasarkan kenyataan yang saya lihat. Di sini dijelaskan tentang penghasilannya. Inilah biaya produksi petani padi, meliputi 1 bibit padi, 2 pupuk, 3 obat atau pestisida padi, 4 upah atau gaji tenaga kerja. Dampak kemajuan teknologi internet bagi petani padi. Kemajuan teknologi internet membawa dampak bagi petani padi, karena mereka seringkali kalah saing untuk memasarkan dagangannya. Sebab permasalahannya dijelaskan di dalam sini. Dampak kemajuan teknologi internet bagi petani padi meliputi dampak negatif dan dampak positif.
Solusi permasalahan tersebut: 1. Meningkatkan mutu kualitas. Meningkatkan mutu kualitas tersebut yang dimaksud adalah dengan meningkatkan mutu kualitas baik bagi petaninya dan bagi tanamannya. 2. Mengajarkan petani bagaimana cara menggunakan teknologi internet dengan baik dan benar. Pendapat para ahli. Pendapat para ahli di atas relevan dengan studi kasus saya, yaitu yang berhubungan dengan petani. Pola pemikiran dari Bapak Mubiarto dan Bapak Awan Santosa di atas sangat terkait dan relevan dengan studi kasus saya, karena studi kasus saya isinya tentang petani di pedesaan yang masih tradisional dan bisa dibilang masih gaptek. Dan pola pemikiran di atas sangat pas bisa kita lihat dari pandangan Bapak Mubiarto bahwa pemerintah haruslah memiliki keberpihakan yang jelas kepada ekonomi rakyat. Dan pemerintah juga harus memperhatikan rakyat kecil seperti petani, pedagang kecil, buruh, dan lainnya, agar kesejahteraan ekonomi mereka juga maju dan lebih baik. Karena jika pertumbuhan ekonomi mereka membaik, pasti pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga akan tambah maju dan sukses. Dan kita lihat dari pandangan Bapak Awan Santosa, di situ dijelaskan bahwa beliau mengelola sekolah tani muda dan artinya itu sangat bagus sekali. Karena anak muda zaman sekarang suka malu jika disuruh menjadi petani. Padahal jika mau pasti anak muda bisa menjadi petani modern yang maju karena dari segi iptek mereka lebih tahu tentang teknologi internet dan lain-lain sehingga dapat membantu pertanian di Indonesia agar lebih maju dan bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi petani di Indonesia. Terima kasih. Sekian presentasi hasil studi kasus lapangan online saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.